Selamat datang kembali ya di channel YouTube aku, Sugita Sari. Nah, seperti biasa, sebelum kalian nonton videoku, kalian bisa klik tombol subscribe, kemudian kalian bisa like dan komen ataupun diskusi bareng-bareng di YouTube aku, teman-teman. Nah, di videoku kali ini aku akan membahas soal kupas tuntas terkait buku Orange Juice nih, teman-teman. Kalian penasaran nggak sih buku Orange Juice nih kayak gimana gitu? Nah, ini tuh buku yang menurutku penting banget, teman-teman. Buku Orange Juice ini penting tak kenapa? Karena di dalam ini terdapat kisah-kisah integritas dari tokoh-tokoh Indonesia nih, teman-teman. Oke, dan kisah integritas ini di tahunku itu banyak banget keluar nih, teman-teman. Terutama di soal TWK sama TKP. Nah, kenapa nih, teman-teman? Kenapa Kak muncul di TKP gitu kan? Padahal di TKP substansinya misalnya nggak ada integritas banget gitu kan. Nah, tapi secara tersirat dia, teman-teman, ngasih tahu soal integritasnya kayak gitu. Nah, kalau di TKP dalam bentuk narasi nih, teman-teman. Ada juga aku dapat kemarin kebetulan yang ada nama tokohnya langsung kayak gitu, teman-teman. Misalnya Burhanuddin Lopa gitu kan. Diceritain, bener-bener diceritain narasinya Burhanuddin Lopa tuh kayak gimana. Persis kayak di buku Orange Juice ini, teman-teman. Oke? Jadi bisa kalian pelajari nih. Aku akan kupas tuntas semua inti dari buku Orange Juice ini, teman-teman. Yuk kita lihat yuk dalamnya seperti apa buku ini. Check this out. Oke, halo teman-teman. Akhirnya kita langsung aja ya bahas gimana sih kemarin aku mendapatkan soal-soal TWK tentang integritas nih, teman-teman. Ini kenapa aku bisa bilang sesuai FR, karena ini tuh sesuai dengan pengalaman pribadiku dan teman-temanku kemarin waktu tes CPNS, dan kita dapat apa aja nih sewaktu soal TWK tentang integritas, teman-teman. Oke, jadi aku selama soal-soal TWK integritas itu banyak banget nemuin soal-soal dari buku Orange Juice nih, teman-teman. Dari buku Orange Juice yang membahas integritas tentang tokoh-tokoh di Indonesia nih, teman-teman. Oke, langsung aja yuk kita tanpa basa-basi, cus kita bahas materinya dan latihan soal, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kita mulai ya dari konsep integritas dulu nih, teman-teman. Nah, integritas sendiri itu berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Ingat ya, teman-teman, di sini kuncinya adalah kejujuran. Oke, integritas sendiri merupakan kesepaduan antara prinsip dan tindakan. Nah, ini teman-teman harus di-highlight ini ya. Dua, harus sejalan nih antara prinsip sama tindakan. Ketika sejalan itu namanya apa, teman-teman? Integritas. Oke, paham? Kemudian seseorang akan bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Nah, definisi lain dari integritas itu adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Jadi harus konsisten, teman-teman ya, antara tindakan kita sama prinsip yang kita pegang teguh. Nah, di dalam etika integritas sendiri itu diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Nah, lawannya dari integritas adalah hipokrisi, hipokrit atau munafik gitu, teman-teman ya. Nah, omong-omong integer itu tuh asal kata dari integritas sendiri, dari bahasa Latin yang artinya teguh mempertahankan prinsip nih, teman-teman. Sorry tipu. Oke, sekarang ini kita bahas soal contohnya gimana sih yang dimaksud dengan integritas gitu, yang kayak gimana sih, teman-teman, orang yang seperti apa kayak gitu. Nah, ini ada orang yang tidak memakai kedok gitu ya, teman-teman ya, jadi dia tulus berbuat sesuatu. Kemudian orang yang bertindak sesuai dengan ucapan. Nah, tindakan sama ucapan konsisten, tadi itu kuncinya integritas ya, teman-teman. Kemudian selalu menepati janji, sama di depan dan di belakang, teman-teman. Taat asa dan tidak pelin-pelan. Kemudian ada konsisten antara apa yang diimani dan kelakuannya. Kemudian konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan. Nah, ini juga komitmen dipegang teguh dan bertanggung jawab, teman-teman. Jujur dan terbuka serta menghargai waktu. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa sih integritas itu penting banget dalam kehidupan nih, teman-teman ya? Karena integritas itu merupakan salah satu kunci kesuksesan nih, teman-teman, dari individu. Ketika dia berintegritas, dia mampu menjalankan nilai-nilai dan norma yang berlaku nih, teman-teman. Karena orang yang berintegritas itu kuncinya apa, teman-teman? Mereka berpikir, berkata, dan bertindak secara konsisten.
Oke teman-teman, nah ini keyword yang pertama, integritas itu menentukan masa depan kita. Nah, orang yang memiliki integritas pasti memiliki masa depan yang lebih baik karena dia adalah pribadi yang benar nih teman-teman. Kemudian nomor 2, integritas berpengaruh pada lingkungan. Nah, circle kehidupan kita teman-teman ya. Nah, bila kita hidup sebagai orang yang berintegritas, apa yang kita lakukan sedikit banyak akan diikuti nih oleh orang-orang yang di sekitar kita. Apalagi kita menjadi seorang pemimpin, nah kita menjadi inspirasi gitu ya, sosok inspiratif. Nah, karena sejatinya cara berpikir kita akan diikuti oleh orang yang kita pimpin. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi, nilai inti, nilai etos kerja itu, integritas ini apa aja teman-teman? Oke, jadi di dalam integritas ini, nah ini kemarin sering banget ya keluar setiap TWK yang temanya integritas tuh pasti keluar nih teman-teman. Ada 3 nilai, yaitu nilai inti, etos kerja, dan nilai sikap gitu teman-teman. Jadi nilai inti sendiri ini terdiri dari jujur, disiplin, tanggung jawab. Kemudian etos kerja terdiri dari mandiri, kerja keras, dan sederhana. Kemudian nilai sikap itu terdiri dari berani, peduli, dan adil. Nah, jadi nilai-nilai di dalam integritas ini ada 9 totalnya teman-teman. Oke, aku punya rumus nih teman-teman. Gimana ngafalin ke 9 nilai integritas ini teman-teman? Ini gampang banget ya cara ngafalinnya teman-teman ya. Jupe mandi gitu teman-teman ya. Ini cara aku ngafalin. Jupe mandi, taker gitu teman-teman ya. Sebedil. Oke teman-teman. Nah, jadi ini cara ngafalinku. Nah, kita lihat apa? Ju itu apa teman-teman? Ju itu adalah jujur nih. Kemudian P itu apa teman-teman? Peduli. Kemudian man itu apa? Mandiri. Kemudian di itu apa? Disiplin. Ta itu apa teman-teman? Tanggung jawab. Kemudian kernya yang mana nih? Kerja keras dong. Kemudian ada di sini yang mana nih? Tentu aja sederhana. Kemudian B di sini yang mana? Berani. Dan yang terakhir apa nih teman-teman? Deal. Deal di sini yang mana nih? Deal. Nah, adil teman-teman ya. Jadi 9 nilai integritas ini benar-benar sangat harus kita hafalin teman-teman ya, dan pahami konsepnya serta contoh-contoh kisah-kisahnya kayak gimana itu teman-teman ya, karena ini pasti muncul menurutku di TWK bagian tema integritas, entah itu dalam narasi panjang atau pendek gitu teman-teman ya. Jupe mandi, taker sebedil, jujur peduli, mandiri disiplin, tanggung jawab kerja keras, sederhana berani adil. Oke teman-teman, gampang kan ya hafalinnya? Oke, kita lanjut. Nih, aku sangat suka banget ya, ini ada quotes dari Ibu Susi, kemudian tentang tidak ada kesuksesan yang diraih secara instan. Semua butuh proses, pengorbanan, dan kerja keras nih teman-teman, oke? Jadi menurutku untuk perjuangan para pejuang CPNS ini benar-benar harus instan ya teman-teman ya. Kita kalau mendapatkan sesuatu yang maksimal nih teman-teman, kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar gitu. Jadi pengorbanan dan kerja keras kita harus berproses dan harus maksimal. Oke teman-teman, semoga kita bisa lulus CPNS di tahun 2023 teman-teman ya. Oh yes, ini tuh belum selesai teman-teman. Untuk selanjutnya aku akan jelaskan lebih detail tentang pembahasan soal di buku Orange Juice. Sekaligus kita bedah semua tokoh-tokoh yang bisa kita ambil sikap-sikap integritasnya. Sekaligus kita latihan soalnya teman-teman. Jadi kemarin sewaktu CPNS nih teman-teman ya. Nah, jadi soal-soal TWK-ku, soal-soal TWK itu banyak banget keluar dari buku-buku Orange Juice nih teman-teman. Bahkan ada narasinya sama plot gitu diambil dari buku Orange Juice ini teman-teman. Oke, daripada susah, ayo kita bahas. Oke teman-teman, saatnya kita membedah buku Orange Juice for Integrity teman-teman ya. Ini buku wajib untuk kita pelajari tentang bagaimana sih sikap-sikap tokoh-tokoh orang-orang Indonesia, gimana sih sikap integritasnya mereka, kayak itu nih teman-teman nih. Belajar integritas kepada tokoh bangsa. Oke teman-teman, ini penting banget ya untuk dibedah dan dipahami, serta di dalamnya ini juga nanti ada latihan soalnya gitu teman-teman ya, langsung. Nah ini kemarin di tahunku itu banyak banget keluar teman-teman dari buku Orange Juice ini teman-teman ya. Oke.
saatnya kita lihat tokoh yang pertama. Nah, ini nih. Ini 9 nilai anti korupsi gitu ya, atau 9 nilai integritas sesuai yang tadi aku jelasin tuh, yang si Jupe Mandi Taker Sebedil itu teman-teman. Jupe Mandi Taker Sebedil. Nah, ini nih, apa sajakah ke-9 itu? Oke, langsung dapat teman-teman ya. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Jupe Mandi Taker Sebedil. Oke teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat ya nyatanya seperti apa nih sikap-sikap dari 9 integritas ini teman-teman. Oke, kita mulai dari tokoh yang pertama adalah Bapak Haji Agus Salim. Leiden is legend, memimpin adalah menderita. Oke, mari kita buka. Oke teman-teman, nah berikut ini yang pertama dijelasin dari biografinya si Bapak Haji Agus Salim. Oke teman-teman, selanjutnya kita baca kisahnya ya. Nah, beliau ini merupakan seorang yang jenius dan beliau mampu berbicara dan menulis minimal dalam 9 bahasa. Nah, itu. Nah, di dalam bukunya sendiri, Willem Sermeron ini seorang pejabat Belanda nih teman-teman mengakui bahwa Haji Agus Salim ini selalu bersahaja gitu. Keywordnya berdamai dengan kemelaratan. Nah, kenapa bisa seperti itu teman-teman? Nah, bisa kita lihat dandanan Haji Agus Salim itu ketika bertemu dengan para diplomat ini, justru Bapak Haji Agus Salim mengenakan jas berhiaskan beberapa jahitan sana sini kayak gitu kan teman-teman diplomatnya. Nah, justru beliau tidak, beliau sangat-sangat sederhana ya, begitu ya teman-teman ya. Kemudian apa nilai integritas yang bisa kita teladani dalam kisah tadi? Nah, kisahnya ini teman-teman dibaca ya. Nah, di saat yang lain menggunakan jas necis gitu, beliau sangat sederhana. Otomatis jawabannya adalah jawaban benar yang sederhana. Oke teman-teman, di sini kita belajar bareng aja teman-teman ya, saling sharing. Misalnya aku ada yang salah gitu jawabannya, kalian bisa koreksi atau komen ya di kolom komentar teman-teman. Nanti akan aku langsung tanggapin dan kita bisa diskusi. Oke teman-teman, langsung kita lanjut nih. Tak mendamba istana. Rumah mewah atau setidaknya salah satu yang terbagus di lingkungannya. Begitulah bayangan awam ketika memperkirakan kediaman seorang pesohor. Apalagi pejabat negara yang berpengaruh. Tapi membayangkan rumah Haji Agus Salim seperti itu adalah kekeluaran besar. Nah, beliau ini tinggal di gang-gang gitu teman-teman ya. Mengontrak dan berpindah-pindah. Kemudian tempat tidur beliau, rumahnya yang bocor juga bersama dengan anak dan istri-istrinya gitu teman-teman ya. Rumahnya tuh seperti rumah perkampungan, sama sekali tidak mencerminkan seorang tokoh terkenal seperti yang kita bayangkan. Begitu kata Muhammad Roem. Nah, menurut kalian apa nih nilai-nilai integritas yang bisa kita teladani dalam Bapak Haji Agus Salim yang tadi? Nah, tentunya kerja keras ya. Selain sederhana, beliau juga adalah orang yang sangat-sangat bekerja keras dalam kehidupannya teman-teman. Oke, paham sampai sini kan dapat ya konsepnya? Oke, selanjutnya adalah profil dari Bapak Baharudin Lopa. Menakar dengan pikir dan hati, menolak apapun yang tak masuk dalam takarannya. Oke, kita lihat ya, berikut ini seperti biasa dijelaskan tentang biografi Bapak Burhanuddin Lopa ya. Kemudian, Baharudin Lopa, maaf. Kemudian sekarang kita lihat nih, kisah-kisahnya bapaknya. Nah, berikut beliau membahas soal bensin mobil yang dipakainya. Nah, Lopa bertanya kepada sang ajudan, siapa yang mengisi bensin? Si ajudan pun dengan jujur menjawab, Pak Jaksa. Nah, jadi yang mengisi bensin itu Pak Jaksa. Nah, mendengar hal itu, Lopa menjuru ajudannya memutar mobil dan mengembalikan isi bensin tersebut ke kantor sang jaksa, gitu teman-teman ya. Nah, kata beliau, saya punya uang jalan untuk beli bensin dan itu harus saya pakai gitu, jangan diisi lagi ya, teman-teman. Jadi sikap integritas apa tuh yang bisa diteladani dalam kisahnya Pak Baharudin Lopa? Oke, jujur ya teman-teman ya. Jujur beliau mengembalikan bensin karena bensin itu sudah ada jatahnya dalam perjalanan dinasnya beliau. Jadi itu nilai integritas yang bisa kita ambil. Oke, next, fasilitas bukan milik pribadi. Oke teman-teman, kalau fasilitas bukan milik pribadi sedangkan mobil dinasnya itu juga tidak ia pakai ketika acara keluarga pun teman-teman. Nah, sifat yang bisa diambil nih teman-teman ya dari kisahnya Bapak Baharudin Lopa tersebut adalah disiplin. Nah, disiplin terhadap keluarganya gitu teman-teman ya. Biar mobil dinas tidak boleh teman-teman dipakai untuk acara-acara keluarga.
Oke, lanjut ya teman-teman. Bukan tega kepada sahabat gitu teman-teman ya. Nah, sikap tegas ini diterapkan kepada diri sendiri dan keluarganya teman-teman ya. Nah, Bapak Bahadun Lopa ini juga sangat-sangat ketat dalam mengusut tuntas. Nah, mengusut tuntas tidak berkompromi gitu siapapun yang berkecimpung di dalam kasus itu gitu teman-teman. Nah, di dalam sini integritas apa yang bisa kita teladani? Adil teman-teman. Beliau tidak memandang bulu siapapun itu, entah keluarganya atau teman sahabatnya, tetap dia usut semua kasusnya hingga tuntas. Oke, next. Hadiah harusnya untuk orang susah. Nah, ketika beliau sebagai pejabat, beliau sering dikasih hadiah dan beliau selalu menolak dengan halus. Gitu teman-teman ya. Nah, apa yang bisa kita teladani dari sikap integritas beliau adalah kejujuran. Jadi beliau tidak mau disuap nih teman-teman, entah dalam bentuk parsel, hadiah atau apapun. Karena beliau ikhlas bekerja dan tulus tentunya bertanggung jawab atas pekerjaannya. Oke. Next teman-teman. Tokoh selanjutnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Setiap orang, siapapun dan apapun jabatannya harus taat kepada hukum. Oke, apa maksud beliau ini? Nah, ini adalah biografi dari Bapak Sultan Hamengkubuwono ya teman-teman ya. Nah, kemudian si Bapak pernah kena tilang nih, judulnya Surat Tilang untuk Sultan. Nah, jadi suatu pagi ada brigadir polisi kemudian yang menilang Sri Sultan. Nah, kemudian brigadir tersebut awalnya nggak berani gitu kan. Nah, tapi Sri Sultan jujur jawabnya memang beliau yang salah gitu kan. Nah, karena Brigadir Royadin ini sangat tegas dan berani, kemudian Sri Sultan menaikkan pangkatnya menjadi 1 tingkat. Nah, nilai integritas apa nih yang bisa kita teladani? Berani ya teman-teman ya. Berani mengatakan yang benar, berani mengakui perbuatan yang salah. Itu yang bisa kita ambil dari Sri Sultan. Terus yang bisa kita ambil dari Brigadir Royadin adalah berani mengatakan jika itu salah gitu teman-teman ya. Jangan membenarkan perbuatan yang salah. Oke teman-teman. Nah, ini cerita kisah tentang sopir Mbok Bakul gitu ya. Nah, jadi dalam sebuah perjalanan di pasar gitu kan, beliau ikut membantu untuk menurunkan karung-karung si Mbok Bakul ini teman-teman. Kemudian beliau kemudian si Mbok Bakul ingin memberi uang pada beliau. Nah, kemudian Bapak mengatakan meskipun raja, ia tak lantas besar kepala dan gila hormat. Nah, menurut kalian apa nih nilai integritas yang bisa kita teladani? Oke, peduli teman-teman ya. Beliau tidak pandang dulu siapapun yang dibantu meskipun beliau saat itu sedang menjabat. Oke teman-teman. Sekarang kita lihat lagi tokoh selanjutnya adalah Hugeng Imngan Santoso. Pantang terima pemberian karena jabatan. Nah, siapa sih yang tidak kenal Bapak Hugeng? Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini beliau. Nah, ini adalah biografi dari mantan kepala Polri ya. Dulu waktu tahun 1968 hingga 1971. Kemudian kisah beliau, tutupnya toko kembang kami. Nah, ini ketika beliau menjabat teman-teman, istrinya yang menjadi pengusaha toko kembang itu ditutup gitu toko kembangnya. Nah, Bapak Hugeng tidak ingin toko bunga itu menjadi beban bagi negara dalam menjalankan tugasnya. Dan dia pun tidak ingin orang-orang membeli kembang di toko itu hanya karena melihat jabatan yang diembannya. Baru beliau kepala polisi, terus orang-orang jadi beli bunga di toko itu tersebut gitu kan teman-teman ya. Nah, yang bisa kita pelajari adalah adil di sini teman-teman, oke? Jadi supaya adil kepada semua yang mengusaha toko kembang gitu. Jangan semuanya karena beliau menjabat terus semua pejabat ataupun semua masyarakat tuh ke toko kembangnya beliau kayak gitu teman-teman. Oke? Nah, itu bukan rumah kami. Nah, barang-barang mewah juga beliau tidak begitu ya teman-teman ya. Apapun yang apalagi yang hendak ini, misalnya bandar judi yang hendak menyuapnya itu ditolak mentah-mentah nih teman-teman. Nah, apa nih yang bisa kita teladani kisah integritasnya? Jujur dong, udah jelas banget nih teman-teman ya. Oke, tokoh selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantara. Lebih baik tak punya apa-apa tapi senang hati daripada bergelimang harta namun tak bahagia. Nah, sederhana banget ya dilihat dari keywordnya beliau teman-teman. Oke, ini adalah biografinya Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian mie godok sang menteri. Nah, ini enak banget nih teman-teman, mie godok.
Nah, ketika sebagai pejabat, pesta besar pun tidak membuat tidak membuat beliau makan makanan yang mewah-mewah ya. Itu hanya dengan menu serantau mie godok untuk sekeluarga beliau pun akan jadi dimakan. Nah, beliau mengatakan, bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku, gitu teman-teman. Nah, beliau sangat-sangat bersyukur dengan apa yang pernah beliau lakukan untuk tanah air dan bangsanya. Nah, apa yang bisa kita ambil nih? Sederhana nih teman-teman ya. Sebagai seorang pejabat, dia tidak neko-neko gitu teman-teman ya. Kemudian berburu perabotan bekas. Nah, ini perabotan bekas dari pelelangan, bahkan isi-isi rumahnya Bapak Ki Hajar Dewantara teman-teman ya. Tidak yang mewah-mewah gitu ya. Kemudian bagi Bapak sendiri, derajat seorang itu bukan ditentukan oleh kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki nih guys, melainkan oleh perbuatan dan kebermanfaatannya di dunia. Oleh karena itu, nilai integritas yang bisa kita ambil adalah sosok sederhana dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, next tokoh adalah Muhammad Hatta. Nah, setiap perbuatan adalah demi negara yang dicintai, janganlah berkhianat. Oke, ini adalah biografi dari Bapak Muhammad Hatta, teman-teman. Kemudian ini ada kisah kembalikan saja uang itu. Oke, jadi ada kisah selama Bung Hatta itu masih posisinya gitu ya, masih menjabat, itu ada uang operasional gitu yang diberikan kepada wakil presiden untuk menaik pesawat gitu ya. Namun Bung Hatta menolaknya dan mengembalikan uang itu kepada negara gitu teman-teman. Apa yang bisa kita teladani nih dari kisah Bung Hatta tersebut, yaitu jujur teman-teman ya. Dia tidak ingin menggunakan uang negara untuk naik pesawat gitu, ketika menggunakan yang lain aja bisa, kenapa harus mahal-mahal seperti itu teman-teman. Mending duitnya disumbangkan buat negaranya. Betapa jujurnya beliau teman-teman ya, menjadi seorang pejabat. Oke, ini demi sebuah rahasia. Nah, Ibu Rahmi yang menjadi istri Bapak Muhammad Hatta saat itu benar-benar menyisihkan sebagian penghasilannya bahkan teman-teman ya, untuk menjahit. Nah, kemudian ini bisa dibaca kisahnya teman-teman. Kita bisa ambil dari apa? Bertanggung jawab. Nah, Bapak Muhammad Hatta ini sangat-sangat bertanggung jawab pada pekerjaannya teman-teman ya. Oke, mimpi tak terbeli. Nah, jadi Bapak Muhammad Hatta ini memiliki mimpi, itu salah satunya membeli sepatu Bali. Nah, di tahun 1950 ini sepatu Bali itu sepatu yang bermerek sangat tinggi gitu teman-teman ya. Nah, tapi harganya itu tentunya mahal gitu. Nah, Bung Hatta itu selalu berusaha menabung, tapi tabungan itu selalu terambil buat kebutuhan rumah tangga nih teman-teman. Kemudian dengan meminta bantuan orang lain membeli sepatu itu, namun Bung Hatta tidak ingin mencederai prinsip hidup dan kesetiaannya kepada negara. Nah, gitu kan ya. Dibandingkan dengan membeli sepatu Bali idamannya tuh hingga akhir hayatnya beliau tak pernah bisa membelinya. Paling teman-teman nilai integritas yang bisa kita ambil yaitu kesederhanaan dari seorang Bung Hatta teman-teman ya. Oke, kita lihat dari tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Natsir. Jabatan dan kedudukan tak seharusnya mengubah kesahajaan nih teman-teman. Oke, berikut adalah biografi dari Bapak Muhammad Natsir ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa lihat lagi. Nah, ini kisahnya beliau sempat menjadi Perdana Menteri. Nah, kemudian ini beliau pernah memakai kemeja yang robek dan beliau tidak malu nih teman-teman ya, hanya memiliki 2 setel kemeja kerja, 2 setel teman-teman. Nah, apa yang bisa kita teladani gitu kan dari kisah Bapak Muhammad Natsir ini, yaitu sederhananya beliau teman-teman ya, tidak bermewah-mewah terhadap penampilannya. Oke, selanjutnya syukuri apa adanya. Nah, beliau mengatakan mobil itu bukan milik kita, lagi pula yang ada masih cukup. Nah, selama masih ada cukup, kenapa harusnya mewah? Kayak gitu teman-teman ya. Nah, sedangkan dalam pandangan anaknya, mobil itu bisa menggantikan mobil ayahnya yang sudah kusam gitu. Namun beda pendapat nih sama Bapak Muhammad Natsir sendiri. Nah, beliau berpandangan bahwa ia pantang menerima pemberian seseorang yang lantas akan menjadi beban dalam menjalankan amanahnya. Oke teman-teman, jadi beliau sikapnya adalah sederhana, dan ini juga jujur sebenarnya masih masuk ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lihat dari tokoh Saifuddin Zuri nih teman-teman. Menjadi pejabat bukan berarti memanjakan kerabat dan sahabat. Oke, berikut adalah biografi beliau. Kemudian, karena kamu adikku. Nah, ini ada kisah dari beliau, bukan karena. Jadi adiknya itu sempat meminta tolong kepada beliau untuk naik haji gitu kan. Terus beliau bilang, karena kamu adikku, tidak akan dinaikkan haji gitu kan, tidak mau, maksudnya tidak ingin menggunakan
kepentingan jabatannya gitu kan. Terus beliau mengatakan, coba kamu orang lain sudah lama aku hajikan. Nah begitu tutur Bapak Saifuddin ke teman-teman. Jadi nilai integritas apa yang terkandung? Nah jadi ini adil teman-teman ya, bukan pilih-pilih karena dia keluarganya, makanya dia akan menggunakan kepentingan jabatannya untuk memudahkan naik haji keluarganya, enggak gitu teman-teman ya. Oke, hobi baru sang mantan menteri. Nah, ini ada hobi baru Saifuddin berjualan beras. Nah, kemudian ada yang mengetahui ketika seorang anak mergoki ia tengah menjajakan beras dagangannya, teman-teman. Ketika seorang menteri menjajakan beras gitu ya, sebenarnya uang pensiunnya itu cukup, cuman dia ingin memilih berdagang gitu teman-teman, karena ingin keluarganya makan dari uang hasil jerih payahnya sendiri gitu, bukannya dari kas negara gitu teman-teman ya. Nah apa ini yang bisa kita pelajari? Bagaimana sosok Bapak Saifuddin yang sangat bekerja keras. Oke teman-teman, kemudian tokoh selanjutnya adalah Syafruddin Prawira Negara. Beliau mengatakan malu itu bila mengambil milik orang lain atau mengambil uang negara. Nah selanjutnya adalah biografi dari Bapak Syarifuddin ya. Kemudian tertusuk gunting sang suami, ini kisah yang sangat terkenal nih dari Bapak Syafruddin gitu ya. Nah jadi kisahnya itu tentang istri Bapak Tengku Halimah itu, gajinya Bapak Syafruddin itu harus dipotong gitu kan, karena saat itu dalam sekeping uang dalam sejarah Indonesia memiliki dua sisi yang bertolak belakang gitu teman-teman ya. Nah, namun beliau tidak bilang-bilang gitu kan, sehingga istrinya itu harus kasbon ke Kementerian Keuangan, apalagi anaknya Bapak ini ada 8 gitu teman-teman. Apa nih yang bisa diteladani, yaitu sosok sikap tanggung jawab dari Bapak Syafruddin gitu kan, memegang amanah sebagai Menteri Keuangan kayak gitu teman-teman ya. Nah ini ketika Syafruddin menjabat sebagai Presiden Direktur Bank Indonesia gitu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya sukun goreng ibu presiden. Nah nih teman-teman, kemudian nah sempat dikatakan sang ibu tersimpul senyum. Nah gitu, yang membuat kita malu adalah kalau kita mengambil hak milik orang lain yang bukan hak kita gitu teman, khususnya mengambil uang negara, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Nah maka dari itu yang selalu diajarkan Tengku Halimah dan Bapak Syafruddin kepada anak-anaknya gitu. Apa yang kita bisa ambil teman-teman ya, kisah kerja keras dan sederhana tentunya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah tokoh R. Suprapto. Demi keadilan, perkara apapun bisa diputus secara bijak. Pihak yang bersalah harus dihukum setimpal ini teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah biografi Bapak. Kemudian nah, Sus, nama kecilnya Pak Suprapto ya teman-teman ya. Kisah bola dan abang beca. Nah, ketika Bapak bermain bola gitu kan di halamannya, tiba-tiba bola tersebut meluncur ke jalan dan mengenai Bapak tukang beca gitu teman-teman ya. Kemudian Bapak Sus dimarahi oleh bapaknya. Kemudian bagi Pak Prapto, nah tidak ada imunitas nih teman-teman dalam hukum, tak ada imunitas dalam hukum, semuanya sama saja teman-teman ya, tak terkecuali keluarganya dan para pejabat negara. Nah yang bisa kita ambil adalah sikapnya yang sangat adil dalam menegakkan hukum. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut nih, gelang Pakistan. Nah jadi suatu hari Sylvia, anaknya Jaksa Agung Pak Sus, didatangi ada pria parubaya. Nah si Sylvia putri Bapak Jaksa ini diberikan gelang gitu oleh dua orang yang tidak dikenalnya. Nah kemudian disuruh oleh Bapak Jaksa itu untuk mengembalikan gelangnya meskipun Sylvia sedih gitu kan. Nah apa yang selalu diajarkan yaitu bagaimana bersikap jujur gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh menerima suapan dari orang lain kayak gitu. Oke, tokoh yang selanjutnya yaitu Bapak proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan biarlah diri merana asalkan negara tetap terjaga. Nih, apa yang bisa kita pelajari? Ini berikut adalah biografi dari Bapak Bung Karno, teman-teman. Kemudian ini ada kisah tentang tausik fasilitas negara nih, teman-teman. Nah, beliau ketika menjadi presiden baru itu menerima surat perintah untuk segera meninggalkan istana gitu teman-teman ya, ketika sudah lengser tuh, awal-awal lengser ketika orde baru. Nah sedih nih beliau. Nah meskipun dihianati, Bung Karno ini
tak memendam dengki gitu ya, apalagi sampai terlintas untuk melakukan pembalasan. Nah, beliau pun dengan tegas memperingatkan semua anak-anaknya dan keluarga untuk tidak membawa apapun dari istana yang bukan milik pribadinya nih teman-teman. Nah, ada yang bertanya kenapa Bapak tidak melawan? Nah, beliau mendengar dan menjawab, kalian tahu apa? Kalau saya melawan nanti perang saudara itu sulit. Nah, beliau bilang lebih baik saya robek dan hancur daripada bangsa saya harus perang saudara. Nah, apa nih yang bisa kita ambil nilai integritasnya adalah bertanggung jawab. Beliau adalah sosok yang bertanggung jawab teman-teman ya terhadap masyarakat bangsa Indonesia. Oke. Tinggalkan duku idaman. Nah, ini ketika mencari utangan beberapa kali Bung Karno harus ini teman-teman ya, sampai tak sempat dan tak memiliki uang untuk membeli duku, buah yang sangat beliau favoritkan teman-teman ya. Nah, kemudian apa nih yang bisa diteladani, yaitu sosok kerja keras dari Bapak Bung Karno. Nah, baginya keselamatan orang lain apalagi rakyat kecil lebih berharga daripada beberapa butir duku yang diinginkannya nih teman-teman. Artinya beliau lebih cocok peduli nih ya sebenarnya teman-teman ya. Peduli sama yang kedua baru kerja keras. Oke teman-teman. Widodo Budi Darmo. Beliau mengatakan tak ada imunitas di dalam hukum siapapun dia. Nah teman-teman ya, jadi beliau ini adalah biografinya. Kemudian menghukum sang anak kandung. Nah jadi beliau memberikan pelajaran kepada anak kandungnya teman-teman ya, yang bernama Agus Aditono. Nah kemudian beliau mengatakan, meskipun kamu anak polisi tetap harus bertanggung jawab, seperti itu ya teman-teman ya. Nah dari situ kita bisa mengambil sikap adil dari beliau, bahkan hukum tidak pandang bulu gitu ya, meskipun anak, keluarga atau rekannya gitu teman-teman ya. Kemudian ini, jangan mentang-mentang keluargaku gitu, jadi bisa seenaknya gitu kan. Nah ini juga beliau memerangi kejahatan narkotika pada tahun itu teman-teman ya. Kemudian nah, semuanya diusut tuntas ini. Bahkan sekeluarga dikumpulkan gitu teman-teman ya. Nah, apa yang bisa kita ambil ini teman-teman? Nah, bahkan ini kedua adiknya itu berangkat ke sekolah diantar supir. Nah, mereka tuh lebih sering menggunakan angkutan umum gitu ya, demi mematuhi maklumat sang ayah gitu ya teman-teman, Bapak Widodo. Apa yang bisa kita pelajari nih dari sikap anak-anaknya, dari sikap keluarga Bapak Widodo? Yaitu sikap kesederhanaannya teman-teman ya. Oke, jadi terakhir nih teman-teman, untuk filenya nanti aku akan share di kolom deskripsi teman-teman ya. Kalian bisa baca dengan seksama dan mengulang kembali terkait apa isi dari si buku Orange Juice ini teman-teman. Nah, karena narasi-narasi dari nilai-nilai integritas tokoh-tokoh bangsa ini kemarin banyak banget soalnya keluar di soal-soal TWK, terutama di tema integritas nih teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian para pejuang CPNS nih teman-teman. Oke, semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di next video teman-teman. Bye-bye!